Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Deca. Untuk kali ini kita mau belajar tentang Cisco Packet Tracer, di mana kita di sini mau membuat sebuah jaringan dengan konsep static root. Di sini kita punya 3 kondisi, di mana kondisi yang pertamanya yaitu membuat 2 network dengan menggunakan tanggal lahir. Tanggal lahir yang kita pakai di sini itu 2 Januari 1987. Dengan tanggal lahir ini kita akan buat 2 network yang nanti kita mau konekin, atau 2 network yang nanti kita akan bikin supaya kedua network itu bisa saling komunikasi. Network pertama itu kita kasih nama network Bekasi, di mana untuk usernya atau hostnya itu adalah penjumlahan dari tanggal dan bulan lahir. Sedangkan network kedua adalah network Tanjung Duren, kita kasih nama network Tanjung Duren, yaitu penjumlahan 2 angka pertama tahun lahir dan 2 angka terakhir tahun lahir. Kondisi kedua nanti kita buat topologinya dengan catatan poin pertamanya adalah kalau jumlah usernya lebih dari 5, nanti kita buat minimal 5 dengan menggunakan IP acak. Dan nanti kita juga verifikasi dengan ping antar PC maupun ke arah gateway. Poin ketiga, nanti kita akan menghubungkan 2 network tersebut, yang tadi network Bekasi dan Tanjung Duren, dengan menggunakan static root. Dengan nanti catatannya verifikasinya nanti kita ping antar PC antar kedua network. Jadi dari network Bekasi ke arah Tanjung Duren maupun sebaliknya. Terus verifikasi kedua itu dengan trace root. Nah, di sini nanti saya mau buat sedikit tambahan, itu kita buat DNS server dengan web testnya itu nanti kita buat deca.com. Selain itu kita nanti tambahkan juga konfigurasi login password dan enable secretnya atau enable password. Dan juga kita encrypt passwordnya. Juga sekaligus konfigurasi CDP supaya kita bisa tahu perangkat apa yang berhubungan dengan perangkat yang lagi kita config. Oke. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya suaranya agak berisik karena kebetulan saya lagi di data center. Oke, kita mulai ya. Di sini kita masuk ke kondisi pertama, yaitu membuat 2 network dengan tanggal lahir. Karena di sini tanggal lahirnya 2 Januari 1987. Kondisi untuk network Bekasi adalah kita jumlah hostnya itu tanggal plus bulan. Jadi hostnya itu 2 ditambah 1 sama dengan 3 host. Dimana untuk 3 host ini kita bisa pakai IP dengan blok /29. /29 di sini ada 8 IP yang bisa dipakai. Namun dari 8 IP itu kita perlu catat juga untuk IP pertama dan IP terakhir itu tidak bisa digunakan oleh host atau user, karena IP pertama merupakan network dan IP terakhir itu adalah broadcast. Oke. Jadi nanti jumlah host yang bisa dipakai untuk /29 ini bukan 8 tapi 6. Di sini saya mau pakai IP blok 189.1.1.0, networknya 0 dengan /29 tadi ya. Dimana keterangannya adalah networknya itu 189.1.1.0 broadcast 189.1.1.0
7. Kenapa 7? Karena tadi slash 29 itu ada 8 IP, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi IP terakhir dalam blok ini adalah 7. Sehingga broadcastnya adalah 189.1.1.7. Dan subnet masknya itu untuk slash 29 adalah 255.255.255.248. Oke. Saya rencananya kita akan pakai IP pertama untuk host itu sebagai gateway supaya terjadi keseragaman nanti. Jadi hostnya itu sebenarnya yang bisa kita pakai IP-nya itu range-nya range IP user itu dari 189.0.1.1.1 seharusnya. Tapi karena satu nanti kita mau pakai gateway, jadi kita pakai IP yang selanjutnya. Range-nya berarti dari 2 sampai 189.1.1.6, di mana gateway-nya nanti adalah 189.1.1.1. Gateway di sini itu adalah IP yang nanti kita pasang di interface router yang akan berhadapan langsung dengan LAN. Oke. Jadi kita sudah menentukan network, broadcast, subnet, range IP user, sama gateway untuk network Bekasi. Untuk yang selanjutnya adalah network Tanjung Duren, di mana penggunanya ada 2 angka pertama tahun kelahiran dan 2 angka terakhir tahun kelahiran, di mana itu adalah 19 ditambah 87, sehingga dapat hasil 106 host kurang lebih. 106 itu IP yang akan dipakai. Namun untuk 126 ini kita bisa pakai blok slash 25, di mana slash 25 itu jumlah IP-nya adalah 128. Namun tidak bisa kita pergunakan semua. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk IP pertama dan IP terakhir itu tidak bisa digunakan karena dipakai untuk network dan broadcast. Oke, jadi IP yang bisa dipergunakan itu nanti sisanya adalah 126. Untuk network kedua ini saya akan menggunakan IP 189.1.2.0/25, di mana networknya itu 189.1.2.0, broadcast-nya itu 189.1.2.127. Ingat ya, nolnya dihitung ya. Jadi dari 0 sampai 127 itu ada 128 IP. Subnetnya itu 255.255.128. Range IP user itu mulai dari 189.1.2.2, karena nanti IP pertama dari range ini akan saya pakai sebagai gateway, sampai 189.1.2.126. Jadi nanti gateway-nya yang kita pasang di IP router itu adalah 189.1.2.1. Oke. Oke, kita sudah dapat 2 network.
dengan dua pengelompokan IP. Step selanjutnya adalah kita buat topologinya. Di sini saya akan menggunakan dua router dengan kita pakai router 1841. Dan karena kita pakai jumlah host yang cukup banyak, maka di sini kita perlu menggunakan switch. Di sini saya pakai switch 2960 dengan jumlah 24 port fast Ethernet atau 100 mega maksimum, dan 2 port gigabit Ethernet di mana maksimumnya itu 1 giga. Oke. Dan untuk usernya di sini ada jumlahnya ada 3 ya untuk network yang Bekasi ya. Di sini saya create 1, 2, 3. Di sini 1, 2. Geser dikit biar lebih mudah. 3, 4, 5. Oke. Oh, sebelumnya supaya gampang, kita buat blok ya. Kita buat blok di sini supaya memudahkan kita untuk membedakan mana segmen networknya Bekasi, mana segmen sorry kok hitam ya. Bentar saya hapus dulu. Kita buat ulang. Fill color. Oke. Di sini saya kasih keterangan. Ini adalah network Bekasi. Dan di sini network Tanjung Duren. Oke, sekarang kita tarik kabel dulu dari PC ke switch. Ini pakai kabel straight. Oke. Dari switch ke router. Dari switch ke router. Salah. Ini kita pasang di port 1. Sekarang dari switch ke PC. Dari switch ke PC lagi. Selanjutnya, oh iya, sambil menunggu, mungkin teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe. Jangan lupa di like, di share, dan juga di komen ya. Kalau ada masukan atau mau diskusi boleh. Oke, ini kita udah tarik nih kabelnya. Nah, muncul pertanyaan baru. Kenapa kabel atau port yang ke arah router dari switch ini masih down, sedangkan dari PC ke switch ini langsung nyala, udah up nih lambang hijau?
Ini masih down, arahnya ke bawah warna merah. Ini menunjukkan bahwa defaultnya switch itu portnya itu secara default itu sudah aktif atau sudah di no shut. Sedangkan defaultnya router itu portnya masih shutdown. Jadi kita harus no shut dulu port di router ini. Oke, linknya masih down ya. Ini komennya kita bisa buka dulu routernya, masuk ke CLI. Oke, kalau muncul ini kita klik no aja ya. Oke, kita enable dulu. Masuk configure terminal. Oh ya, sebelumnya saya mau kasih nama dulu routernya nih, supaya kita nggak ketuker nanti kalau pas kita mau config, supaya kita lebih gampang buat bedain router mana yang lagi kita config. Ini saya kasih nama hostname-nya Bekasi router RO. Oke, kita masuk ke interface fast ethernet 01 ya. Jadi karena yang mengarah ke bawah itu arah LAN itu fast ethernet 01, kita no shutdown. Nah, ini ada keterangan bahwa port ini sekarang saat ini sudah up, logonya sudah hijau. Nah, di sini saya juga mau kasih keterangan nih, di interface ini arahnya kemana, supaya kita juga lebih enak ketika nanti mau cek-cek atau mau mastiin lah. Ini komennya adalah deskripsinya apa. Di sini saya kasih keterangan tuh LAN Bekasi. Oke. Dan di sini saya langsung masukin IP-nya aja ya. IP yang dipasang di sini adalah IP gateway Bekasi yang mengarah ke LAN. Itu tadi di interface fast ethernet 1. Itu komennya adalah IP. IP di sini ada dua versi 4 ataupun versi 6. Kalau untuk versi 4 kita cukup ketik IP spasi address. Kalau menggunakan versi 6 itu IPv6 spasi address. Karena di sini kita mau pakai IP versi 4, jadi kita cukup ketik IP address, baru kita masukkan IP-nya 189.1.1.1, subnet masknya 255.255.255.248. Oke. Setelah ini kita masuk ke port switch, konfigurasi switchnya. Di sini switchnya kita enable dulu. Saya mau kasih nama configure terminal. Hostname-nya kita kasih nama Bekasi Switch SW. Nah, di sini saya mau membedakan untuk port ke arah LAN sama port ke arah router. Di sini port ke arah LAN saya menggunakan semua ke arah LAN itu kita pakai arah user, kita pakai fast ethernet. Dan ke arah router saya pakai gigabit ethernet, karena kalau misalnya nanti ada penggunanya banyak, supaya backbone-nya lebih besar, lebih aman lah. Nah, kalau misalnya jumlahnya banyak, kalau kita kasih nama satu-satu itu agak ribet ya, agak buang-buang waktu nih. Selama konfigurasinya sama, kita bisa buat range sebenarnya dalam konfigurasi ini. Komennya adalah interface range fast ethernet 01 sampai 24. Ini kita masuk dalam range 1 sampai 24, semuanya akan kita konfigur sama. Kita kasih description to user. Oke. Set interface gigabit 01, description-nya to Bekasi router. Oke. Nah, di sini buat pembuktiannya
kita bisa cek semua port fast Ethernet itu menggunakan deskripsi yang sama sekarang. Ya, sampai 24. Dan gigabit tadi, gigabit 1, itu yang ke arah router. Bisa kita cek nanti di sini. Yang ke arah router itu gigabit 1 ya. Yang ini ke arah LAN-nya adalah fast Ethernet. Oke. Sekarang kita masuk network Tanjung Duren. Portnya masih down, kita masuk command prompt. Pilih no. Enable. Configure terminal. Kita namakan dulu routernya. Hostname. Karena Tanjung Duren agak panjang, saya singkat aja penamaannya. Jadi Tandur Router. Oke, namanya sudah berubah ya. Oke, kita masuk ke interface gigabit 01. Sorry, gigabit fast Ethernet. Gigabit fast Ethernet 01. Kita no shot dulu. Sudah up. Kita berikan description. Descriptionnya adalah to LAN Tandur. Sorry, kita kasih nama langsung aja, to switch Tandur SW. Oke, kita masukin IP-nya. IP address 189.1.2.1. Subnetnya 255.255.255.128. Oke. Tadi yang di router kosong salah. Di router Bekasi kita salah penamaan nih. Harusnya bukan LAN Bekasi ya. Kita masuk ke interface fast Ethernet 1. Description-nya tuh Bekasi switch ya. Oke, kita sudah revisi. Sekarang kita masuk ke switch Bekasi. Switch Tanjung Duren. Oke, enable dulu. Kita masuk configure terminal. Hostname. Hostname-nya Tandur Switch SW. Kita masuk interface range. Fast Ethernet 01 sampai 24. Description to user. Masuk interface gigabit 01. Description-nya to Tandur Router. Oke. Shutdown. Di sini kita bisa lihat ini sudah ada description-nya semua ya. Oke. Oh iya, sebelumnya saya mau rubah dulu nih penamaan di sini supaya kita lebih gampang buat manggilnya supaya nggak lupa kayak tadi. Sini saya kasih nama Bekasi Router seperti penamaan hostname-nya tadi. Di sini Bekasi Switch, kasih SW. Di sini Tandur Router. Di sini Tandur Switch. Oke. Sekarang apa lagi yang perlu kita kerjakan? Yang perlu kita kerjakan adalah kita setting IP di setiap PC-nya. Karena di sini saya pakai konsep IP-nya statik ya, bukan di HCP. Jadi kita harus set satu-satu nih manual semua IP-nya di setiap PC. Namun karena nanti rencananya saya akan pasang DNS server di sini di networknya Bekasi. Jadi di sini untuk usernya
saya nggak akan pakai di IP 189.1.1.2, tapi kita pakai di desktop IP configuration 189.1.1.3, karena dua rencananya saya akan pakai buat DNS server. Subnetnya kita isi juga 255.255.255.248. Gateway-nya tadi yang kita pasang di router adalah 189.1.1.1. DNS servernya 189.1.1.2. Oke, kita lanjut ke PC selanjutnya. Sama, kita pilih desktop, IP configuration, static 189.1.1.4, 255.255.255.248. Default gateway 189.1.1.1, DNS servernya 189.1.1.2. Next, desktop IP configuration 189.1.1.5, subnet masknya 255.255.255.248. Default gateway-nya 189.1.1.1, DNS servernya 189.1.1.2. Oke, di segmen network Bekasi sudah kita setting semua nih. Sekarang kita lanjut ke network Tanjung Duren. Sama, masuk ke desktop, IP configuration 189.1.2.2, subnet masknya 255.255.255.128, seperti di sini. Gateway-nya 189.1.2.1, IP yang sudah kita pasang di Tanjung Duren router. DNS servernya sama, kita pakai satu DNS server untuk dua network ini, dan nanti kita bisa tes. Itu 189.1.1.2. Oke, lanjut di PC 4, PC selanjutnya. Oh iya, di network Tanjung Duren ini kan ada 106 user nih. Saya nggak akan pakai IP-nya berurutan, tapi kita akan acak. Jadi nanti di sini saya mau pakai IP 44 deh ya. Makanya gampang, saya kasih nama PC-nya PC 44. Kita masuk desktop, IP configuration 189.1.2.44, sorry. Subnet masknya tetap sama, 255.255.255.128. Gateway-nya tetap sama, 189.1.2.1. DNS servernya pun tetap 189.1.1.2. Oke, lanjut. Untuk PC 5 saya mau pakai IP 55. Jadi saya kasih nama PC 55. Kita masuk ke desktop, IP configuration, static 189.1.2.55, 255.255.255.128. Gateway-nya jadi server. PC 6 saya pakai IP 69. Oke, IP configuration sorry 128. Oke, untuk yang terakhir ini saya mau pakai IP 100-an deh. IP 100-an, IP 150, sorry, 150 ya kan, 120 lah, 105. Saya kasih nama PC 105 ya. Oke, kita klik desktop, configuration 05.
Oke, semua PC sudah kita config dan sekarang kita tes ping. Kita tes dari network Bekasi dulu ya. Di sini network Bekasi ini kita pakai IP ini 3, ini 4, ini 5. Oke, kita tes ping ya. Ini kita masuk ke desktop. Sorry, saya geser sedikit supaya kelihatan. Masuk ke command prompt, ping 89.1.1.1. Kita tes ping ke gateway-nya dulu. Nah, di sini replay. Ini menunjukkan bahwa komunikasi dari PC, dari user melalui switch itu berhasil sampai ke router. Oke. Terus gimana? Kalau antar PC dalam satu network ini bisa saling berhubungan ya? Defaultnya bisa. Verifikasinya gimana? Kita coba ping ya. Ping 189.1.1.3 kan tadi di diri sendiri ya. Kita ping 4 berarti. Kita ping 4. Oh, bisa ternyata. Ini membuktikan bahwa PC 0, PC dengan IP 3 itu trafficnya melalui switch dan berhasil sampai ke PC 1 yang tadi IP 4. Ini membuktikan bahwa kedua PC ini sudah bisa ngobrol nih. Tidak dalam satu network dan bisa berkomunikasi. Kalau kelima gimana? Kalau kelima juga sama, harusnya bisa. Oke. Sini kita coba juga ping dari PC 1, ping ke gateway. Karena tadi antar PC sudah oke ya, berarti komunikasi via switch ini dari user ke switch ke user itu berarti aman. Kita perlu mastiin aja bahwa dari user ke router berhasil atau enggak. Ping ke gateway-nya 189.1.1.1. Oke, replay ya. Berarti kondisi PC 1 aman. Lanjut ke PC selanjutnya. Command prompt ping 89.1.1.1. Nah, ini replay juga. Berarti ini semua PC, semua user yang ada di network Bekasi semuanya bisa saling terkoneksi antar PC-nya, antar usernya, dan bisa berkomunikasi ke router yang ada di Bekasi. Kita bisa nggak sih cek usernya, cek IP berapa aja yang udah kepake, berapa usernya? Bisa. Kita bisa cek di routernya. Komennya adalah show IP ARP. Di sini ada IP-nya, sama ada edge dalam per menit. Ini keterangannya kalau IP 111 edge-nya min, ini adalah menjelaskan bahwa IP ini ada di dalam interface yang sedang kita buka. Dalam konteks ini adalah Bekasi router. Sedangkan IP yang ada edge-nya, ada usianya, ini menunjukkan IP yang dipakai oleh perangkat yang berhadapan dengan port ini. Ada IP 3, 4, dan 5 sesuai dengan PC tadi yang kita sudah konfigurasi. Oke. Sekarang lanjut kita konfigur di network Tanjung Duren. Jadi kita sudah config IP-nya. Sekarang kita coba ping. Ping ke gateway 189.1.2.1. Replay. Ini menunjukkan tadi bahwa dari PC sampai ke switch, dari switch sampai ke router ini dalam kondisi terkoneksi, nyambung, bisa ngobrol, bisa berkomunikasi. Bisa dibilang ini lancar, ini aman. Lalu kita perlu mastiin nih, antar PC-nya bisa nggak nih, antar usernya bisa nggak komunikasi. Kita tinggal ping 189.1.2. Kita tes ke IP 44 tadi ya, IP 44 bisa nggak? Oh, replay, berarti bisa ngobrol. Kalau ke yang lain gimana?
Kita coba IP 55, bisa juga. Oke, kalau ke IP 69 bisa nggak? Kita coba aja, replay juga. Terus kalau ke IP yang 100, kan 100 tadi belum ada ya. Kita masih pakai IP di bawah 100 semua. Karena 105 ini masih dalam satu subnetnya /25, harusnya ini tetap replay. Kita coba ping ke 105. Ini replay juga. Ini menunjukkan bahwa koneksi dari PC melalui switch dan ke PC tujuan itu koneksinya sempurna atau berjalan atau bagus, sehingga antar user PC ini bisa komunikasi. Oke, jadi koneksi di sini aman ya. Sekarang apa? Kita lanjut tes dari PC ke gateway-nya. Semua PC yang ada di sini kita tes ping ke gateway 189.1.2.1. Replay. Lanjut ke PC 55. Close. Command prompt ping 189.1.2.1 ke gateway. Play. PC 69. Kita ping juga. Masih di IP yang sama. Dia replay juga. Yang terakhir. Replay. Ini menunjukkan bahwa semua user yang ada di network Tanjung Duren itu koneksinya sampai ke router Tanjung Duren itu clear, aman, bisa berkomunikasi. Sehingga kita bisa bilang network di sisi Tanjung Duren aman semua. Oke, sudah. Lalu kita mau lanjut ke kondisi ketiga, menghubungkan dua network dengan menggunakan static route. Di sini saya menggunakan, kita koneksiin dulu kedua routernya. Aduh, kok ini masih down? Kenapa ya? Masih down kayak tadi. Secara default, interface-nya masih shutdown. Kita perlu no shut dulu. Enable, configure terminal, interface F00. Ini port 0 ya, saya bikin seragam tadi supaya kita gampang. Description-nya tadi tuh ini Tanjung Duren berarti Bekasi ya. Bekasi router no shutdown. Kita udah no shut tapi kok belum up. Karena yang di sisi Bekasi belum kita no shut nih. Makanya dia belum up. Oke, terus kita mau lakuin apa lagi nih? Untuk mengkomunikasikan dua router ini, kita perlu pasang IP nih. Supaya dua router ini bisa ngobrol. Di sini saya mau pakai IP /30. Kenapa /30? Karena /30 itu punya 4 IP. Di mana IP pertama dan IP terakhir itu tidak bisa kita pergunakan karena IP pertama network, IP terakhirnya itu broadcast, sehingga kita bisa pakai dua IP ini. Saya rencananya mau pakai IP 10.10.10.0/30. Nanti rencananya di router Bekasi saya pakai IP 1, di router Tanjung Duren saya pakai 2. Kita pasang IP address 10.10.10.10.2 di router Tanjung Duren. Subnet masknya untuk /30 berapa sih? Karena dia ada 4 IP, sehingga subnet masknya 255.255.255.252. Oke. Sekarang kita sudah selesai konfigurasi di Tanjung Duren. Sekarang di Bekasi router. Interface fast Ethernet. Konfigurasi terminal. Interface fast Ethernet 00. IP address 10.10.10.1. Oh sorry, subnet masih belum dipasang.
Jadi kalau misalnya kita konfliknya tidak lengkap, akan muncul nih keterangan bahwa incomplete command. Oke, kita no shut. Nah, setelah ada keterangan dia di no shut, ini dia langsung up nih karena dua sisi routernya sudah kita no shut. Lalu apa? Kita belum kasih deskripsi. Di sini kita mau kasih deskripsi to tandur router. Oke. Lalu gimana? Keduanya kan kita sudah pasang IP nih. Ini udah bisa ngobrol belum kedua router ini? Kita bisa tes. Tesnya adalah dengan ping. Caranya adalah ping 10 10 10 dot. Karena ini bekasnya router, IP tadi 1 dan di sini 2. Kita ping ke lawannya ke IP 2. Nah, tanda seru di sini menunjukkan bahwa dia sudah replay. Jadi sudah bisa berkomunikasi nih. Kedua router ini sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa ngobrol, sudah bisa bertukar informasi. Lalu setelah ini, apakah network dari Tanjung Duren sudah bisa komunikasi sama network dari Bekasi? Jawabannya adalah belum bisa. Kenapa sih kok belum bisa? Karena kita belum membuat routing di kedua router tersebut. Kita harus pasang dulu konfigurasi routingnya. Dan di sini saya pakai routing statik ya. Routing statik itu komennya. Kita masuk konfigurasi terminal dulu. Buat routingnya adalah IP route. IP yang mau kita routing di Bekasi. Ini kan router Bekasi. Bekasi router. Ini IP yang mau routing IP mana? IP network dari Tanjung Duren. Berapa sih IP-nya? Ini 189.1.2 poin networknya 0 spasi masukin subnet 255.255.255.128. routingnya kemana? Routingnya ke IP point to point antar dua router ini yang tadi 10.10.10.0/30, tapi itu akan ditranslate ke IP point to point yang ada di lawannya di Tanjung Duren router. Berarti yang ditambahin di sini adalah IP 10.10.10.2 karena 2 yang kita pasang di sini di Tanjung Duren router. IP yang satu kita pasang di Bekasi. Oke, enter. Nah, ini kan kita sudah pasang nih IP routing statik. Routing statiknya nih, IP rootnya. Apakah kedua network ini sudah bisa komunikasi? Belum bisa. Kenapa? Karena kita harus pasang juga di sisi Tanjung Durennya. Kita buka router Tanjung Duren. Kita masukin konfigurasi yang sama yaitu IP route. IP yang mau di routing dari sisi Tanjung Duren adalah IP-nya Bekasi, di mana IP-nya adalah 189.1.1. Poin networknya 0, subnet masknya 255, 255, 255, 248. Lalu IP point to point yang ada di Bekasi router yaitu 10, 10, 10.1. Oke, kita bisa nggak sih cek ini udah ada routingnya atau belum? Bisa. Caranya adalah dengan masukin komen show IP route. Nah, ini yang tadi sudah kita tambahkan. Nah, kalau kedua router ini sudah kita pasang static route, ini sudah bisa komunikasi belum sih? Jawabannya adalah sudah bisa. Gimana sih verifikasinya? Kita ping. Kita masuk ke PC untuk Bekasi ya, PC 0. Sini saya mau ping. Ping. Kita ping per segmen dulu ya. Tadi kita udah tes nih. Ke Bekasi router udah bisa. Bisa nggak ke ping ke Tanjung Duren router? Kita coba dulu. Ping 10, 10, 10, 2. Nah, sudah replay. Artinya dari network Bekasi sudah bisa replay sudah bisa komunikasi sampai router Tanjung Duren. Bisa nggak ke networknya bawahnya usernya? Kita tes ping aja. Ping
189.1.2 poin berapa? 3. Ini misalnya kita tes. Bisa nggak nih? Wah, RTO berarti belum bisa nih. Kenapa? Kita coba cek dulu. Tadi routingnya di sini udah cek dulu ya. Oke, 189.112 ya 10.10.2 yang dilawannya Tanjung Duren. Satu 189.1.1.0 129 ke 10 kenapa belum bisa ya? Oh, sepertinya saya tadi ada salah IP nih tes ping. Ah, 189.123. 3 tadi kita nggak pakai. Sorry. Ini tadi kita pakai IP 2 di sini, makanya tadi saya ping ke nggak bisa pakai, nggak bisa ping ketiga. Sure, oh sorry, IP config. Nah, sini saya pakai IP 2, sedangkan tadi kita pakai ping IP 3. IP 3 itu nggak ada di networknya Tanjung Duren. Jadi saya ganti pingnya, ya. Pingnya ke IP 2. Ah, replay. Jadi tadi request timeout atau RTO. Ini kenapa ping ketiganya RTO? Karena IP 3 ini kita nggak pasang. Tidak ada user yang pakai IP 3. Adanya IP 2. Coba kita pakai ping ke IP lain. Oke, kita coba ping ke 105 ya. Replay. Karena apa? IP-nya ada yang pakai. Jadi dia membuktikan bahwa, oh, perangkatnya nyala nih. Dia sudah membalas permintaan kita. Jadi kedua network ini sudah bisa berkomunikasi. Bisa kita tes dari networknya Tanjung Duren? Bisa. Kita tes ping ke PC yang ada di sini misalnya. Di Bekasi. Ping 189.1.1.4. Nah, ini replay nih. Ini menunjukkan bahwa kedua network ini sudah berhubungan dan sudah bisa berkomunikasi. Oke, berarti kondisi 1, 2, dan 3 ini sudah semuanya sudah kita penuhi. Lalu apa lagi? Kita mau buat tambahan nih. Pertama kita buat DNS server. DNS server di sini saya mau tarik sebuah server di sini. Kita pasang di network Bekasi. Kita tarik kabel dari fast Ethernet 0 di server ke port gigabit 2. Kita pasang dulu IP-nya, kita config dulu. Ini kita kasih nama DNS server. IP gateway-nya 189.1.1.1, IP-nya 189.1.1.2 di 2 ya. Subnet masknya dia /29.255.255.255.248. Oke. Lalu kita masuk ke
service. Karena kita mau aktifin server ini sebagai DNS server, kita klik DNS server, DNS, terus kita on kan. Di sini saya mau buat sebuah web test dengan nama deca.com. Addressnya adalah 189.1.1.2. Lalu kita add. Nah, di sini jadi setiap PC yang akan login request ke deca.com nanti akan dilempar ke IP ini 189.1.1.2. Dia akan mentranslate. Oke, oh ya, kita belum kasih nama nih di interface-nya yang menghadap ke server. Enable konfigurasi terminal, interface gigabit 02, description to DNS server. Oke. Show run. Ya, sudah ada ya penamaannya, sehingga kita bisa tahu nih ini port mana kemana, port mana kemana, tanpa harus melihat satu-satu nih secara fisik. Setelah fungsi description-nya nih. Oke. Sekarang kita coba nih tes dari PC ke arah server, DNS server ya. Kita ping dulu. Ping 189.1.1.2. Replay. Ini menunjukkan bahwa dari PC network Bekasi bisa berkomunikasi sama servernya. Oke, sudah bisa ping. Kita coba buka web browser. Kita tes deca.com. Nah, kalau berhasil akan muncul tampilan seperti ini. Gimana kalau misalnya nggak berhasil? Kalau misalnya nggak berhasil, kita dia coba. Misalnya tadi yang kita cuma satu ya, kita tes deca.com. Gimana kalau misalnya nggak ada? deca.co.id. Nah, dia tidak akan menemukan unresolved. Jadi ini tidak ada, tidak terdaftar di DNS servernya. Kita daftarkan cuma deca.com. Oke. Terus gimana kalau networknya Tanjung Duren? Bisa nggak? Kita coba aja. Kita buka salah satu PC-nya. Kita ping dulu. Ping 189.1.1.2 servernya. Reply apa enggak nih? Nah, ini sudah reply nih. Berarti sudah dikenali, sudah bisa ngobrol nih. Dari PC ke server. Kita tes. Kita buka web browser. Kita coba URL-nya deca.com. Oke. Ini menunjukkan kalau ini sudah bisa berkomunikasi ke DNS server ya. Berarti dari network Bekasi maupun Tanjung Duren sudah bisa berkomunikasi ke DNS server nih. Lalu apa lagi? Kita membuat konfigurasi untuk login sama enable. Juga kita mau bikin enkripsi password berserta CDP. CDP itu apa sih? CDP itu sebuah fitur di router, di perangkat, di mana supaya kita tahu perangkat apa sih yang ketemu langsung sama interface perangkat yang kita konfigurasi. Oke. Untuk konfigurasinya, pertama kita masuk ke routernya dulu, config 11, konfigur terminal. Kita buat konfigurasi login dulu. Login di sini ada dua. Yang pertama adalah login konsol, line konsol, dan konsol 0. Password yang mau saya buat di sini adalah Cisco, supaya lebih mudah. Oke, jangan lupa login. Oke. Yang kedua itu kita mau line VTY 0 sampai 15. Line VTY itu apa sih? Line VTY itu adalah fitur untuk
remote jarak jauh, misal dengan telnet atau dengan SSH. Jadi itu remote jarak jauh lah. Komennya adalah line VTY 0 sampai 15, berarti kita buat 16 user yang bisa connect langsung. Passwordnya sama, Cisco. Jangan lupa login. Oke, exit. Kita sudah buat nih line console sama line VTY. Terus kita mau buat apa lagi? Enable secret atau enable password. Masuk ke konfigurasi, global config. Lalu kita ketik enable. Enable di sini ada dua, ada password, ada secret. Saya pakai yang secret karena secret itu by default sudah langsung ke encrypt. Masuk encrypt dia. Enable secret Cisco. Oke. Terus kita mau encrypt nih passwordnya. Cuman untuk encrypt sendiri nanti saya akan konfigur terakhir untuk membedakan sebelum dan sesudah di encrypt. Jadi kita lewati dulu, kita konfigurasi CDP-nya dulu. Konfigurasi di sini, CDP di sini adalah CDP run. Nah, di sini CDP-nya sudah aktif jadinya. Oke. Kita lihat dulu. Show run. Ini sebelum di encrypt ya. Sebelum di encrypt itu nih masih no service encryption. Kalau enable secret defaultnya sudah langsung ke encrypt ya. Nah, di sini kita next. Nah, di sini untuk line console dan line VTY passwordnya masih belum di encrypt nih. Sehingga kalau kita show run masih kelihatan passwordnya. Gimana cara menyembunyikannya? Adalah dengan proses enkripsi. Komennya apa? Komennya adalah kita masuk dulu ke konfigur terminal, masuk ke global config, kita ketik service password encryption. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya setelah di encrypt. Show run password service encryption. Ini bedanya apa? Bedanya password di line console dan line VTY-nya itu sudah di encrypt, sehingga kalau ada show run, kita lagi show run itu nggak kelihatan passwordnya apa. Oke. Selanjutnya kita aktifkan CDP di switch. CDP run. Oke. Kita lakuin yang sama juga di sisi network Tanjung Duren. Oh ya, sorry sebelumnya. Kita verifikasi dulu nih. Sebelum kita lanjut ke konfigurasi Tanjung Duren. Kan tadi kita sudah konfigurasi login dan enable. Ini bedanya apa? Bedanya adalah kita keluar dulu ya. Kita exit. Nah, begitu kita masuk, dia karena kita seolah-olah sedang konsol, dia akan langsung minta password konsol. Di mana password konsol kita tadi adalah Cisco. Nah, dia akan masuk belum dalam mode enable, di mana kita bisa melakukan perubahan konfigurasi. Masih tanda panah. Komennya apa kalau kita mau enable? Kita klik enable. Dia akan minta password enable. Password enable-nya apa? Tadi yang kita config, enable secret-nya adalah Cisco. Nah, kalau sudah tanda pagar, ini berarti kita sudah bisa melakukan perubahan konfigurasi. Kalau dia tanda panah, belum bisa. Harus di enable dulu. Itu yang membedakan. Oke, next lanjut kita lanjutkan konfigurasi untuk router Tanjung Duren. Konfigurasi terminal. Enable password, enable secret. Oh, di sini saya pakai enable password ya. Untuk membedakan enable password dan enable secret. Cisco. Oke. Saya aktifin CDP run. Terus kita masuk ke line
console all. Password Cisco. Login jangan lupa. Line VTY 015. Password Cisco. Login. Oke. Kita lihat dulu show run. Nah, di sini masih no service password encryption. Enable passwordnya jadi belum terenkripsi secara otomatis. Kalau tadi kita pakai enable secret, dia akan langsung otomatis enkripsi. Kalau pakai enable password, selama service password enkripsinya belum diaktifkan, maka dia tidak akan terenkripsi. Begitu pula untuk password line console dan line VTY. Sehingga di sini kita masukkan dulu service password encryption, baru dia akan terenkripsi show run. Nah, dia akan terenkripsi karena di sini sudah kita aktifkan enkripsinya. Begitupun untuk line VTY dan line console. Oke. Sekarang kita mau aktifin CDP di router Tanjung Duren. CDP, sorry. Konfigurasi terminal CDP run. Oke. Terus kita mau cek nih, yang tadi kita konfigurasi CDP buat apa sih? Kita bisa cek dulu nih CDP-nya sudah aktif atau belum. Show CDP. Ini menunjukkan bahwa CDP ini sudah aktif dan CDP-nya akan melempar paket per 60 detik. Gimana cara ceknya? Kita bisa lihat show CDP network. Nah, ini menunjukkan bahwa di router gigabit di interface gigabit 01 ada perangkat yang kita kasih nama yang bernama Tanjung Duren router. Jadi ini memudahkan kita juga untuk melakukan cek. Oke. Kita bisa cek di sini juga show CDP run. Show CDP network. Nah, ini juga sudah muncul ya. Show CDP network muncul. Oke, ini berarti menunjukkan bahwa semua konfigurasi yang akan kita buat di sini sudah bisa semua nih, sudah jalan semua. Tapi ada satu yang belum kita kerjakan, yaitu copy konfigurasinya. Kita save konfigurasinya supaya apa? Supaya kalau jika perangkat ini mati, dia konfigurasinya tidak hilang. Dia akan kembali ke konfigurasi yang sudah kita kerjakan. Caranya seperti apa? Kita ketik komennya. Komen copy running config, konfigurasi yang sedang berjalan, startup config. Jadi kita copy konfigurasi yang sedang berjalan menjadi konfigurasi untuk startup. Kita bisa kasih nama, tapi di sini saya langsung aja. Oke. Di sini juga saya save konfigurasinya. Di sini juga sama. Begitupun yang di switch. Oke. Sudah selesai deh. Semua yang mau kita kerjakan ini sudah selesai semua. CDP-nya sudah jalan, komunikasi antar router sudah jalan, komunikasi antar PC sudah jalan, komunikasi antar network juga sudah jalan. Kedua network ini sudah bisa ngobrol. DNS servernya juga sudah jalan tadi di kedua network ini. Lalu juga konfigurasi loginnya juga sudah, sama DNS-nya juga, sama enkripsi juga sudah. Berarti tugas kita di sini sudah selesai sehingga network ini sudah bisa dipergunakan. Oke, kurang lebih begitu teman-teman.
Kalau ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.